Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student, all of in 9 class. Alhamdulillah, today we can meet Miss Eva again to study about English. And in meeting 12, we study about the conjunction, which mean in Indonesia adalah kata sambung. Ya, many conjunction, but this is in your LKS there is the conjunction to, so that, in order that, or in order to. Nah, so we can discuss, we can presentation, we can explain in this meeting. And before we study about the conjunction, we always pray to our God. Nah, listen to me and follow me. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Ulangi, repeat. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Once again anakku. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, nak. Okay, are you ready to get the new lesson about English today, nak? In meeting 12, we study about the conjunction, yaitu kata sambung. Conjunction yang berupa to, berupa so that, atau berupa in order to atau in order that. Nah, di situ nanti kita aplikasikan dalam intention expression, ungkapan yang dimau, yang dimaksud setelah Ananda mendapatkan macam-macam kata sambung dan diaplikasikan dalam sebuah ungkapan. Nah, itu pada intention expression pada slide kedua, yaitu ungkapan yang dimaksud. Nah, kita pahami dulu pada karakter yang pada conjunction-nya. The kind of conjunction, macam-macam pada bentuk kata sambung. Nah, ada 3 tadi ya, yaitu menggunakan to. To itu dalam preposition kan punya arti untuk atau daripada atau pada. Tapi ini juga bisa sebagai kata sambung yang bisa menghubungkan antara kata dengan kata yang lain. Nah, untuk to ini rumus agar punya arti dan bisa dihubungkan dengan kata yang lain, rumus yang Ananda pahami, yaitu pertamanya berupa kalimat. Yaitu pasti ada subjek, ada verb paling kecil kalau disebut kalimat. Nah, setelahnya plusnya itu apa? Bisa objek, bisa pelengkap tadi, baru to. Nah, setelahnya to ini termasuk dari verb pertama, berarti setelah to tidak memakai sentence, tapi memakai phrase. Nah, kita lihat contoh. She is using her handphone to send a message to her friend. Dia itu sedang menggunakan handphonenya untuk ngirim pesan ke temennya. Nah, ini namanya to infinitive. Nah, setelah to pasti verb pertama. Itu namanya to infinitive. Nah, setelahnya itu kan phrase, bukan kalimat. A message to her friend itu. Jadi kuncinya ketika menggunakan conjunction to, setelahnya itu phrase, bukan kalimat. Dan setelahnya to ada verb pertama, namanya to infinitive. Kalimat kedua contoh, they wake up early to be on time to work. Mereka bangun pagi-pagi agar bisa tepat waktu untuk bekerja. Nah, setelahnya to, kata kerjanya berupa to be. Jadi be ini asalnya dari is mr, pasnya was were. Karena is mr was were itu hanya bisa berlaku menjadi verb ketika nominal. Tapi kalau verbal hanya sebagai kata bantu. Nah, ingin agar menjadi kata kerja, maka diganti be. Nah, ingat. Nah, setelahnya itu phrase kan, on time to work. Nah, itu kan cirinya kalau menggunakan conjunction setelah to phrase. Macam kata sambung kedua, Bu, yaitu menggunakan so that. Nah, so that yang punya arti sehingga.
rumus yang kita gunakan setelahnya subjek verb, yaitu berupa kalimat, bisa berupa objek atau apa terserah. Nah, baru conjunctionnya berupa so that. Setelah so that itu kalimat, nah, bukan phrase. Berarti harus membuat kalimat ada subjek, ada verb. Kita lihat contoh. Putri learn guitar so that she can be a musician someday. Putri itu selalu belajar gitar. Sehingga, atau punya arti jadi juga bisa ini ya. Sehingga dia dapat menjadi seorang musisi. Nah, jadi kalau menggunakan konektor so that, sebelumnya kalimat, setelahnya juga kalimat. Nah, contoh kedua. He goes to the library so that he read and borrow book. Dia pergi ke perpustakaan sehingga dia membaca dan meminjam banyak buku. Nah, diperhatikan antara kalimat sama kalimat, tengah-tengah konektornya so that. Macam kata sambung ketiga, menggunakan in order to yang punya arti agar. Jadi setelah sentence subjek verb, nah in order to baru verb pertama. I hurry in order to not to be late for school. Nah, setelah in order to menggunakan phrase. Nah, phrase-nya yang berupa apa? Late for school. To be late for school. Itu phrase, bukan kalimat. Jadi kalau pakai so that, setelahnya kalimat. Kalau pakai to sama in order to, setelahnya phrase. Ingat-ingat. Nah, ini agar nanti Ananda nggak ada kesulitan. Kita lihat pada slide berikutnya. So that, nah ini ya, yang punya arti sehingga tadi. Nah, Ibu jelaskan lebih detail ini. Jadi, what is the difference so that and in under that? Apa sih perbedaan antara so that sama in under that? Nah, so that is a subordinating conjunction using so. Nah, that we can combine clause, that, so, a cause and effect relationship. Maksudnya apa? So that itu termasuk subordinating conjunction, kata sambung yang menghubungkan sebagai penjelas. Jadi nanti menemukan main clause, ada subclause. Main clause itu induk kalimat, subclause itu anak kalimat yang menjelaskan pada main clause. Nah, ini akan disebabkan akan menunjukkan sebuah sebab daripada akibat. Nah, dilihat dari mana? Diartikan. Nah, di situ ya. Jadi selain untuk menunjukkan tujuan dari sesuatu, so that itu juga dapat digunakan untuk menunjukkan akibat dari sesuatu. Nah, to show the result to something atau to show the result of something. Ya, untuk menunjukkan hasil dari sesuatunya itu. Nah, so that atau in under that ini menunjukkan tujuan dari sesuatu. Nah, tapi kalau so that itu lebih umum. Nah, tapi kalau in under that itu lebih formal. Jadi so that itu pada bentuk atau in under that itu plus modal auxiliary verb yang tadi. Tapi bentuk fungsinya so that itu lebih umum. Kalau in under that itu lebih formal. Sama-sama sebenarnya, tapi cara penggunaannya aja gitu kan. Kalau deformal itu ya, sehingga atau punya arti bertujuan, itu pakai in under that. Tapi kalau umum tanpa mengetahui batas ruang waktu, kita menggunakan so that. Jadi, dan pada berikutnya, so that itu menggunakan simple present atau future. Tapi kalau in under that, kita menggunakan apa? Sama lihat pada kalimatnya. Momen agar Ananda tidak masih ke. Nah, ini udah kelihatan ya, atau Ibu taruh di atas agar Ananda. Nah, jadi so that itu menggunakan simple present atau pada bentuk tenses future. Tapi kalau in under that, bentuk kalimatnya adalah present. Nah, diperhatikan. Jadi Ibu ulangi lagi. Perbedaan so that sama in order that. So that sama in order that tadi itu menunjukkan tujuan pada sesuatu. Karena
digunakan untuk menunjukkan akibat dari sesuatu, the result of something. Tapi cara global secara umumnya kita pakai so that yang punya arti umum. Kalau lebih formal tapi umum juga tapi formal, kita menggunakan in under that. Dari dunia kalimatnya yang kita gunakan, alatnya itu adalah kalau pakai so that, conjunction so that itu biasanya dipakai di tenses simple present sama simple future. Tapi kalau in under that kita menggunakan pada bentuk simple present. Bisa dimengerti, nak? Nah, kalau kita menemukan conjunction yang berupa in under to, Bu, tadi kan so that atau in under that. Sekarang adalah in under to atau to tadi, nak. In under to is a subordinating conjunction. Juga termasuk kata sambung subordinating, yaitu penjelas. We use in under to with in infinitive form of the verb to express the purpose of the something. It introduced to subordinate clause. It is more common in writing than in speaking. Main clause-nya adalah Mrs. Anna had to work full time. Jadi induk kalimatnya itu poinnya itu namanya main clause-nya. Anak kalimatnya berupa subordinating clause setelah konektor in under to. Makanya disebut dengan subordinating conjunction. In order to learn, I living for herself and her family of 5 children. Jadi penjelasannya itu disebut subordinating conjunction setelah konektor in order to. Induk kalimatnya di sebuah main clause, inti dari yang dibahas. Itu intinya gitu, nak. Kita lihat slide berikutnya, nak. Dalam catatan, ketika Ananda menggunakan conjunction to sama in under to, always are followed by phrase. Ingat, kalau menggunakan, ini kesimpulan, nak, menggunakan to atau in under to, setelahnya itu bukan kalimat tetapi phrase. Nah, tetapi phrase. Jadi kata penghubungnya to, kata penghubungnya in under to selalu diikuti oleh phrase dalam kelompok kata tersebut. Tetapi kalau conjunction so that followed by clause. Nah, conjunction so that pasti diikuti oleh kalimat atau clause. Kata penghubung so that selalu diikuti oleh clause atau kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat karena berupa sentence. Diingat-ingat, ini kesimpulannya. Jadi Ananda harus ngerangkum di buku catatannya sehingga Ananda benar-benar mengerti. Dan jangan lupa semua video Bapak Ibu guru itu disimpan sehingga Ananda nanti dipakai belajar kembali, nggak hilang di channel. Baik bisa open linknya miliknya sampai Darul Quran akan menemukan semua materi yang Ananda sudah pernah dipelajari, kecuali nanti ketika Ananda atau batas waktu biasanya ada, maka Ananda harus menyimpan sendiri yang ada di flash disk atau HP Ananda sehingga Ananda gak kehilangan kontak, gak kehilangan ilmu, karena bisa juga termasuk dari pemikiran seseorang itu bisa lemot, ya. Dan kunci untuk talinya ilmu adalah catatan. Selain catatan, kalau masa kini sekarang adalah termasuk YouTube atau drive lainnya yang sebagai pencatat atau sebagai buku yang Ananda, nah kita lihat, miliki. Kalau sekarang kan zamannya sudah modern. Nah, nggak butuh buku lagi ya, Bu? Boleh, tapi Ananda harus punya flash disk besar. Harus memiliki hard disk, harus memiliki kuota selalu. Maka Ananda harus bisa membuka semua dari channel-channelnya, nggak apa-apa. Tapi ketika nggak punya, Ananda harus bisa menulis di buku tulisan Ananda. Sehingga suatu saat nggak bawa HP, nggak channel dengan internet, Ananda bisa membuka buku Ananda, catatan-catatan Ananda.
Sekarang kita coba dari conjunction yang ada mulai to, in order to, in order that, atau so that, kita aplikasikan dalam bentuk ungkapan yang dimau, ungkapan yang dimaksud, yang disebut dengan intention expression, dengan menggunakan kategori kata-kata yang sudah Ibu jelaskan di bentuk yang ada di keren ini ya. I am going to bla bla bla. Setelah mengucapkan I am going to, verb keduanya apa? Setelah to-nya itu harus pakai apa? Nah, itu tergantung situasinya apa, kalimat yang dimau apa. Nah, atau I am planning to, saya merencanakan apa? I am planning to study in the ports. Saya merencanakan untuk belajar ke luar negeri. Nah, itu termasuk dari ungkapan apa yang dimau. I will make effort to get money. Saya akan membuat atau berusaha untuk mendapatkan banyak uang. Nah, itu ungkapan yang dimau juga. I am thinking of you. Saya berpikir tentang Anda. Ungkapan juga. I have every intention of your explanation. Saya sangat tertarik dalam penjelasanmu. I have fully intended to bla bla bla. Nah, bisa. It is my attention to accompany you. Saya memprihatin dengan untuk menemani Anda. Kata-kata yang ada di sini termasuk ungkapan intention. Tinggal aplikasi setelahnya itu titik-titik mau apa gitu ya. Nah, kita lihat. Expression intention form itu juga ada rumusnya Jadi membuat kalimat itu enggak sekedar kita rentetin kata demi kata enggak, tapi ada kalimatnya bentuknya pada bentuk rumus. Jadi tidak bahasa Inggris atau tidak hanya matematika aja punya rumus, tapi bahasa Inggris itu juga ada tata aturannya juga. Sama kita bahasa Indonesia kita, sama kita menyusun sebuah bahasa Arab juga dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi tidak hanya matematika aja yang memiliki sebuah rumus, tapi di situ juga termasuk dari kategori bahasa Inggris juga punya rumus. Expression intention form, bentuk ungkapan yang dimau ketika Ananda menggunakan would like ya, mau nggak gitu ya. Subjeknya bisa plural, bisa singular tergantung. Kalau menggunakan pronoun pengganti they, we, you, she, he, it itu ya, nanti menggunakan setelahnya adalah would like. Setelah would like ini harus verb pertama, tidak diperkenankan verb ing, tidak diperkenankan verb to, tidak diperkenankan verb 3. Harus pakai verb pertama. Rumus yang kedua ketika menggunakan will atau shall itu ya, pasti menggunakan verb pertama yang kita gunakan dalam ungkapan intention ini. Pertama tetap subjek, mana yang subjek yang Anda inginkan, they, we, you, she, he, it itu ya. Baru kata bentuk kata modal will dalam vertikal untuk future, setelahnya juga verb pertama. Rumus yang ketiga, subjek they, we, I, she, he, it. Nah, kata bantunya is, am, are, depend on subjeknya. Kalau jamak they pakai are. Kalau I berarti am. Kalau tunggal she, he, it berarti pakai is. Nah, going to ini tidak harus kita artikan pergi sama dengan will yang punya arti akan. Nah, gimana cara membedainnya? Sama lihat konteks kalimatnya. Dan setelahnya itu harus pakai verb pertama. I am going to go to Surabaya. Nah, itu sama dengan I will go to Surabaya. Jadi going sebelum go itu tuh punya arti will yang punya arti akan. Jadi Ananda harus mengerti. Rumus yang keempat, setelah subjek they, we, I, you, she, he, it. Nah, ada would rather. Setelah would rather-nya adalah verb pertama. Semuanya pakai verb pertama, tidak verb kedua, tidak verb 3, dan tidak verb ing. Bisa dimengerti Kita lihat pada exercise dialog. Example attention expression, kata yang ibu garis bawahi atau mungkin ibu tebeli dengan merah ini yang termasuk dari ungkapan yang dimau. Jadi Santi, so what about you Bayu? Do you have any plan? Nah, punya arti apa? Santi, jadi tentang apa yang Anda
Katakan Bayu, apakah Anda memiliki perencanaan? Apakah Anda memiliki beberapa planning? Nah, Bayu bilang apa? To find my dad and I am going to fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Bayu mengatakan apa? Khususnya buat ayah saya dan saya akan pergi. Nah, going yang pertama ini tidak mengandung arti pergi. Kalau kita artikan pergi berarti saya sedang pergi untuk pergi memancing. Gak connect, nah. Punya arti dengan will, nah. Saya akan pergi memancing. Kita punya perencanaan untuk pergi memancing di sebuah danau yang dekat dari rumah paman saya. Nah, would you like to come with us tadi kan? Kita menggunakan would, berarti verb pertamanya adalah like-nya itu. Mau nggak jika Anda untuk datang bersama kita? Nah, gitu kan. Jadi itu juga termasuk intention expression. Dari mulai I am going to, we plan, would you like, gitu ya. Nah, Santi, I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you? Santi bilang apa nak? Saya tidak sungguh-sungguh untuk menyukai memancing. Saya lebih suka untuk tinggal di rumah daripada pergi memancing. Gimana tentang Anda? Gimana dengan Anda? Bisa kan? Maka gimana dengan Anda, Rin? What would you like to do on the long weekend? Nah, apa yang Anda sukai untuk pekerjaan? Apa yang Anda sukai di minggu yang panjang ini? Nah, gitu kan. Riri akan bilang apa nah? I have made a plan with my brother atau my mother. What? Nah, itu ya, ibu ulangi lagi Riri. I have made a plan with my mother about what to do on this long. Nah, saya telah membuat perencanaan dengan ibu saya apa yang harus saya kerjakan sepanjang waktu ini atau sepanjang weekend ini atau sepanjang liburan ini. We are going to practice baking cookings. Kita akan praktek, nah, membuat atau memasak masakan. Nah, itu kan membuat beraneka ragam masakan gitu. Nah, sekarang nanti setelah Ananda memahami total yang Ibunda jelaskan mulai awal sampai titik akhir ini, maka sempurnakan nak. Complete the sentence with the correctly with correct conjunction. Sempurnakan kalimat nomor 1 sampai 10 ini nak dengan kata yang sudah Ibu kasih di dalam kurung itu. Pilih kata sambung yang betul. Harus dilingkari atau tulis kembali di buku Ananda itu ya. Pilih salah satu kata yang di dalam kurung ini yang betul. Nah, baru setelah ditulis di foto, baru Ananda kirim by WA atau Google Classroom. Ananda juga bisa membuka di Google Classroom. Dari 10 pertanyaan ini sudah Ibu kirim di Google Classroom. Jadi you can do it. So, if you send in this meeting, in this day, so I give you at about 15 point. Ketika Ananda sudah selesai, sudah menjawab, sudah memilih dari kata sambung yang ada di kurung dari nomor 1 sampai 10 ini dan dikirim pada hari ini, berarti Ananda nanti dapat tambahan 15 poin. Ditambah hasil real milik Ananda. Ketika Ananda kok ngirimnya besok, berarti hanya 10 poin. Ditambah dari hasil karya Ananda. Baru nanti pada berikutnya, hari berikutnya baru ngirim, Ibu nggak ngasih poin, tapi real dari kerjaannya Ananda dapat berapa. Ingat Ananda, diulas kembali di depan. Diulas kembali apa yang Ibu sampaikan tadi. Sehingga hanya 10 soal ini hanya memilih ditulis kembali di buku catatan Ananda. Betul semua. Dan mendapatkan 100 kan gitu kan. Maksudnya bukan 100.000, tapi skornya 100. Nanti kalau dapat 100.000 itu ketika Ananda ujian nanti semester ya. Kalau step by step Ananda setiap pertemuan selalu dipelajari, selalu konsentrasi, dan Ananda kuat dalam belajarnya, memahami bahasa Inggris, akan ujiannya juga lancar dan juga mendapatkan 100 skornya, maka 100.000 gitu Ananda. Jadi Ananda, please you can do it.
this homework number question number 1 until number 10. Choose the correct conjunction. Hanya memilih kata sambung yang ada di kurung itu nak, untuk bisa dijadikan mana yang betul. Ditulis kembali di buku catatan Ananda, baru dikirim ke WA Ibu atau Google Classroom. Thank you anakku semuanya. We can, because of the last essay and the last with our lesson today, and good luck for you. Keep your healthy, still strong with your study, and don't lazy in your home, and don't forget to pray to our God. So lost with the situation corona as like this, and you can meet Miss Eva again in class in next meeting. See you the last I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.